Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Elvana Rizwa Anandia dengan NIM 100138242492235. Saya dari kelas IKMD, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2024. Jadi, di video kali ini saya ingin mengukur reba ergonomi untuk orang yang sedang mengambil koper di atas lemari. Selamat menyaksikan! Baiklah teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke slide pengukuran, kita harus tahu dulu nih, apa sih reba itu? Jadi, reba itu adalah metode penilaian ergonomi untuk risiko cedera kerja dan menilai postur seperti leher, punggung, lengan, pergelangan, dan kaki. Faktor tambahannya itu seperti beban, gaya, dan jenis gerakan. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan nih guys. Jadi tujuan reba itu yaitu mengidentifikasi cepat dan rekomendasi perbaikan postur kerja. Oke, jadi kita udah masuk nih ke bagian perhitungan. Jadi di slide yang ini yaitu kita akan menghitung sudut neck, trunk, dan legs analysis. Jadi, pada gambar pertama itu terlihat gambar posisi leher atau neck position dengan sudut sebesar 83,6 derajat, menunjukkan bahwa kepala condong saat bekerja. Lalu yang selanjutnya ada posisi punggung atau trunk position, memiliki sudut 30,9 derajat, menandakan adanya pembungkukan cukup signifikan. Kemudian posisi kaki atau legs position terlihat sudut sebesar 166,8 derajat, memperlihatkan posisi berdiri dengan tumpuan sedikit miring ke depan. Nah, selanjutnya kita bakal mengukur arm dan wrist analysis. Jadi, pada posisi lengan atas atau upper arm position terlihat sudut sebesar 27 derajat, menunjukkan adanya pengangkatan lengan ke arah atas. Kemudian, lengan bawah atau lower arm position, sudutnya sebesar 148,4 derajat, menandakan posisi lengan yang cukup terbuka. Nah, sedangkan pergelangan tangan atau wrist position, sudutnya didapatkan 40,8 derajat, yang menunjukkan adanya fleksi atau tekukan ke dalam. Nah, jadi ini guys, tabel pengukuran dari reba orang yang sedang mengangkat koper di atas lemari tadi guys. Ini yang udah jadinya. Tapi kita bakal jelasin satu-satu cara pengukurannya gimana. Oke, jadi pertama-tama kita itu akan mengukur neck position atau posisi leher. Seperti yang udah kita tahu tadi, awal-awal itu kita sudah tahu sudut neck position itu kita dapatnya berapa dari pengukuran awal. Jadi kita udah dapat sudutnya yaitu 83,6 derajat. Nah, kita lihat nih, 83,6 derajat ini masuk ke plus 1 atau plus 2. Jadi, seperti yang kita lihat pada gambar itu, dia posisi lehernya itu masuk ke gambar yang ketiga. Jadi kita dapat skornya plus 2. Lalu kita lihat nih, ada adjustnya nggak? If neck is twice Z seperti kita ada menengok ke kanan atau ke kiri. Kita lihat di gambar itu tidak ada menengok kanan atau kiri, jadi twice Z-nya itu tidak ada. Lalu if neck is side bending, bendingnya itu seperti miring ke kanan atau ke kiri. Dan kita lihat lagi di gambar, itu tidak ada gerakan miring ke kanan atau ke kiri. Jadi bendingnya itu nggak ada. Jadi kita dapat simpulkan di neck position ini kita tetap di skor 2. Tidak ada tambahan adjust. Oke, yang selanjutnya kita bakalan mengukur trunk position atau posisi punggung. Jadi kita udah tahu nih, awal-awal tadi sudutnya itu kita dapetin 30,9 derajat. Lalu kita lihat mana sih gambar yang cocok, yang sesuai sama besaran sudutnya dan juga posisi punggungnya. Nah, yang udah kita lihat nih, jadi kita dapetin yang sesuai itu di 20-60 derajat dengan posisi punggung agak condong ke depan. Yaitu kita dapet poin plus 3. Lalu kita lihat nih, ada nggak adjustnya? Yang pertama itu if trunk is twice Z. Jadi, ada nggak ini tambahan gerakan punggung itu ke samping sini atau ke samping sini? Seperti yang kita lihat nih, sepertinya nggak ada ya tambahan gerakan. Jadi, if trunk is twice Z-nya itu nggak ada. Lalu yang kedua itu if trunk is side bending. Side bending itu tubuh punggungnya itu membungkuk ke samping seperti ke sini atau ke sini. Jadi kita lihat pada gambar nih kayaknya nggak ada juga nih. Jadinya kita tetap di skor 3. Di trunk position ini kita dapat skornya tetap 3 guys. Jadi adjustnya nggak ada. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan mengukur
posisi kaki atau legs position guys. Jadi kita lihat nih, awal-awal tadi kita udah dapat besaran sudutnya 166,8 derajat. Lalu kita lihat nih posisi kakinya nih yang sesuai sama gambar tuh yang mana. Jadi yang pertama-tama itu posisi kakinya lurus, tidak ada tambahan gerakan seperti jinjit atau gimana. Jadi kita dapat di gambar 1, yaitu +1. Kita dapat skor +1. Lalu kita lihat nih, ada adjustnya nggak? Seperti yang kita lihat, posisi kakinya itu mendapatkan besaran sudut 166,8 derajat nih. Jadi kita lihat nih, yang mana yang cocok sama besaran sudutnya. Jadi, seperti yang kita lihat, yang cocok itu pada gambar keempat, yaitu lebih dari 60 derajat. Jadinya, posisi kakinya mendapatkan tambahan poin +2. Jadi tadi awal-awal kita udah dapat +1. Lalu +1 itu ditambah adjustnya +2. Jadinya, kita posisi kaki ini kita mendapatkan skor 3. Baiklah guys, jadi tadi kita kan udah mengukur nih neck, trunk, dan legs analisisnya. Jadi setelah ini kita bakalan masukin ke tabel A. Jadi yang pertama itu next position. Next position itu kita masukin ke kolom yang warna abu-abu. Tadi next itu kita dapat skor 2. Jadi kita lingkarin di yang nomor 2. Lalu ada trunk position itu masuk ke kolom yang warna biru. Tadi mendapat skor 3, jadi kita lingkarin yang nomor 3. Lalu yang tabel kuning ini untuk legs. Tadi legs kita dapat skor 3, jadi kita lingkarin yang nomor 3-nya. Jadi kita tarik titik tengahnya, lalu setelah ditarik titik tengahnya kita mendapatkan 6. Kita mendapatkan skor 6. Baiklah guys, lalu yang selanjutnya step 4, lock up posture score in table A, yaitu hasil dari tabel A tadi yang sudah kita tarik titik tengahnya, yaitu kita dapetin 6. Hasil dari tabel A itu tadi kita masukin ke step 4. Jadi 6 itu tadi kita masukin ke kolom step 4 ini. Lalu yang step 5 itu apakah beban kita. Jadi beban kita kan di gambar itu kan koper ya guys. Jadi berat koper itu seperti yang sudah dianalisis, koper itu beratnya lebih dari 5 kilo. Jadi berat koper itu masuk ke 11 sampai 22 IBS. Jadi pada gambar ini dia mendapatkan beban 1 + 1. Jadi step 5 itu kita dapat skor 1. Lalu yang step 6 ini jadi yang step penambahan dari step 4 dan step 5. Jadi 6 ditambah 1. Jadi kita dapat skor 7. Lalu skor 7 ini kita masukin ke tabel C yang kolomnya warna hijau. Baiklah, yang selanjutnya itu kita akan mengukur arm and wrist analysis nih guys. Jadi yang pertama-tama itu kita akan mengukur upper arm position atau posisi lengan atas. Seperti yang sudah kita tahu tadi, sudutnya itu kita dapatnya 27 derajat. Lalu kita lihat nih, kita cocokin di gambar. Mana yang cocok sama posisi lengan atas itu sama sudutnya juga. Jadi kita lihat nih, yang cocok yaitu seperti yang kita lihat itu pada gambar yang ketiga, yaitu 20 sampai 45 derajat. Jadi lalu kita lihat nih, adjustnya ada nggak? If shoulder is raised, atau bahunya itu ada mengangkat atau enggak. Jadi kita lihat nih, posisinya di gambar itu kan seperti ini. Jadi bahunya itu terangkat. Jadi kita mendapatkan adjust +1. Lalu kita lihat lagi nih adjustnya yang kedua. If upper arm is abducted. Ini lengannya itu melakukan abduksi atau enggak, atau menjauh dari tubuh, lengannya menjauh dari tubuh. Nah, lengannya kan seperti di gambar kita udah lihat nih, mengangkat. Dia menjauh dari tubuh nih. Jadinya kita dapat adjust lagi +1. Lalu kita lihat lagi adjust yang ketiga. If arm is support of or person is learning. Atau lengannya itu ditompang atau orang tersebut itu bersandar. Jadi orang itu tuh bersandar pada barang atau pada orang lain atau enggak. Seperti yang kita lihat nih di gambar ini tidak ada ya, tidak bersandar pada apapun. Jadinya untuk adjust ketiga itu tidak masuk. Jadi kita tadi sudah awal-awal kita sudah mendapatkan +2 nih dari gambar yang ketiga. Lalu kita dapat adjust lagi. +1, adjust pertama kita dapat +1, lalu adjust kedua kita dapat +1 lagi. Jadinya kita dapat skor 4 untuk upper arm position. Lalu yang selanjutnya itu ada lower arm position atau posisi lengan bawah. Tadi awal-awal kita sudah lihat sudutnya itu mendapat 148,4 derajat. Lalu kita lihat nih di gambar, kita analisis mana yang sesuai sama sudutnya. Jadi kita lihat sudutnya itu kan lebih dari 100 derajat nih. Jadinya posisi lengan bawah atau lower arm positionnya itu mendapat skor 2. Baiklah, lalu yang selanjutnya itu ada wrist position atau posisi pergelangan tangan. Seperti kita lihat nih, awal-awal tadi kita sudah dapat sudut 40,8 derajat. Lalu kita lihat posisi pergelangan tangannya tuh gimana. Kita lihat nih, dia kan mengambil koper seperti ini dia, posisi tangannya. Jadi itu yang sesuai kalau
naik ke atas gini tuh yang sesuai sama gambar 1, yaitu jadi kita mendapatkan skor +1. Lalu kita lihat adjustnya. Dia itu adjustnya itu pergelangan tangan itu ada kayak ada gerakan tambahan gitu, atau tambahan gini, atau ke bawah gini. Seperti yang kita lihat nih, dia mengambil koper, kan hasilnya kayak gini, tapi dia ada tambahan seperti gerakan diputar seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, jadi dia mendapatkan adjust +1. Tadi kita udah dapat +1 awal, lalu kita dapat adjust lagi +1, jadinya skor untuk rise position itu 2. Baiklah, tadi kan kita udah mengukur nih upper arm position, lower arm position, dan rise position. Jadi setelah itu kita masukkan ke dalam tabel B. Tadi di upper arm position itu kita dapat skor 4. Jadi kita masukin ke tabel B dengan kolom yang warna ungu ini. Jadi kita lingkari yang 4, seperti yang sudah saya lingkari ini. Lalu yang kedua itu kita lower arm position. Lower arm position ini masuk ke kolom yang warna biru. Dia mendapatkan skor 2. Jadi kita lingkari yang nomor 2 ini. Lalu rise position, dia mendapatkan skor 2. Dia masuk ke kolom yang warna hijau. Jadi kita lingkari ya di kolom itu yang nomor 2. Jadi kita tarik titik tengahnya, kita garis, lalu kita sudah mendapatkan hasilnya. Titik tengahnya yaitu 6. Baiklah, yang selanjutnya itu ada step 10, lock up posture score in table B. Jadi kita mengisi step 10 ini dengan hasil dari yang sudah kita tarik titik tengahnya pada tabel B tadi. Kita sudah tarik titik tengahnya, kita mendapatkan skor 6. Jadi kita masukkan ke kolom step 10 yaitu 6. Lalu yang selanjutnya itu ada step 11, yaitu kita menganalisis apakah pegangan tangan kita itu nyaman atau tidak. Nah, pilihan yang pertama itu ada pegangan tangannya tuh pas atau pegangannya nyaman, itu mendapatkan skor 0. Lalu yang kedua itu pegangan tangan itu dapat diterima tapi tidak ideal bagi tubuh lain, itu mendapat skor +1. Yang ketiga, pegangan tangan tidak dapat diterima tapi tetap memungkinkan, itu mendapatkan skor +2. Lalu yang terakhir itu tidak ada pegangan, terus tidak aman bagi tubuh manapun, dan tidak dapat diterima sama sekali, itu mendapatkan skor +3. Seperti yang kita lihat pada gambar itu, gambar yang kita pilih itu kan dia sedang mengambil koper di atas lemari. Jadi seperti yang kita analisis ya, pegangannya itu nyaman dia seperti ini, tetapi dia kan kopernya itu berada di atas lemari nih. Jadi pegangannya nyaman, tapi kadang kan kalau kopernya berat itu kan kita bisa kayak sakit pinggang atau sakit punggungnya gitu, karena kita keberatan, karena kita kan kayak ini mendangan gini ya, kita mengambil koper dari atas. Jadi seperti yang saya analisis, memungkinkannya itu di yang kedua, yaitu pegangan tangan dapat diterima tetapi tidak ideal bagi tubuh lain. Jadinya dia mendapatkan step 11 ini mendapatkan skor 1. Lalu step 12, yaitu skor dari step 12 ini adalah penjumlahan dari step 10, hasil skor dari step 10 dan juga step 11. Step 10 itu mendapatkan skor 6 dan ditambah dari step 11 yaitu 1. Jadi 6 ditambah 1, step 12 mendapatkan skor 7. Baiklah, tadi kita udah mengukur semuanya nih. Jadi kita lihat skor A tadi yang awal-awal itu kita dapat 7. Jadi kita masukin ke kolom tabel C yang warna hijau. Kita lingkari yang 7, angka 7. Lalu di skor B itu tadi kita mendapatkan 7 juga. Jadi 7 yang skor B itu tadi kita masukin ke kolom warna ungu. Jadi kita lingkarin nomor 7 yang di kolom ungu. Lalu kita tarik titik tengahnya, kita garis. Itu dia berada di titik nomor 9. Jadi tabel C itu mendapatkan skor 9. Lalu kita lihat nih activity skornya. Jadi yang pertama itu 1 atau lebih bagian tubuh itu ditahan selama lebih dari 1 menit. Dia mendapatkan skor +1. Seperti yang kita analisis ya, dia kan mengangkat koper nih dari atas lemari ke bawah. Jadi dia tidak butuh waktu sampai 1 menit. Jadi untuk activity score yang pertama ini tidak masuk. Lalu yang kedua kita lihat tindakan jarak dekat berulang lebih dari 4 kali per menit. Ini enggak ya, karena dia kan cuman sekali aja, dia dari atas lemari langsung ke bawah aja. Terus jadi ini nggak masuk. Lalu yang ketiga itu tindakan menyebabkan perubahan jarak jauh yang cepat atau postur tubuh yang tidak stabil. Ini juga tidak masuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa activity score-nya itu 0. Lalu kita jumlah ini tabel C skornya tadi kan kita dapat 9
skornya 9. Lalu ditambah activity skornya 0. Jadi 9 tambah 0 itu kita dapat final reba skornya itu 9. Lalu kita analisis nih, 9 ini masuk ke mana skornya? Kita analisis dia itu masuk ke 8 sampai 10 nih. Jadi 8 sampai 10 itu berarti untuk mengangkat koper ini itu dengan resikonya itu tinggi, termasuk tinggi. Baiklah, jadi kita sudah mengukur nih dari awal sampai akhir dan kita mendapatkan skor finalnya untuk reba itu di 9 dan termasuk ke dalam high risk atau resiko yang tinggi. Jadi artinya postur kerja yang kita amati, yang kita mengangkat koper dari atas lemari ke bawah ini berpotensi menyebabkan cedera muskuloskeletal atau MSCS dan harus segera diperbaiki. Dan untuk penanganan atau perbaikan yang dapat saya sarankan itu, yang pertama itu bisa turunkan tinggi penyimpanan koper agar tidak melebihi bahu. Jika memungkinkan itu letakkan koper itu di rak tengah atau bisa diletakkan di setinggi pinggang sampai dada, bukan di atas kepala. Lalu bisa gunakan bangku kecil atau tangga lipat agar tubuh itu tidak terlalu menjangkaunya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh. Lalu yang selanjutnya itu bisa untuk perbaikan postur kerja seperti tekuk lutut dan jaga punggung tetap lurus saat menurunkan atau mengangkat koper. Lalu gunakan kekuatan kaki bukan punggung dan juga jangan memutar badan sambil mengangkat. Putar posisi seluruh tubuh itu dengan langkah yang kecil. Nah, jadi itu saja guys akhir dari video mengukur reba ergonomi ini. Saya Evana Desmanania, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa tonton ya guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.